Bagi kamu ya yang pengen mencoba belajar untuk public speaking, gimana caranya untuk menganalisis game, untuk mencoba menebak hero dan juga counter hero-nya itu seperti apa. Yes. Halo Sobat Gamer, selamat datang kembali di Top Gamer, Acara paling top buat Sobat Gamer tentunya. Yes, masih bareng sama Kornet dan juga si kuning yang sangat amat tampan dan juga menggemaskan, Ranger Emas. Yes, yang bukan minion ya. Iya, bukan minion. Nah hari ini kita akan kembali membahas Mobile Legends. Kamu pasti seneng banget kan? Iya. Secara kamu paling jago main Mobile Legends kan? Oh. Waduh, Banyak. luar biasa, baru opening tapi sudah minum ya, saking ausnya ya Bapak ya. Gak pernah minum mahal. By the way nih Ji, kamu tahu nggak? Atau mungkin Sobat Gamer tahu nggak? MDL atau Mobile Legends Development League. Aku tahu. Apa tuh? Jadi Mobile Legends Development League ini adalah tier kedua dari professional league yang dibuat oleh Mobile Legends Bang Bang. Jadi itu untuk misalkan aku yang anak sekolah nih, aku kan masih sekolah ya, aku masih bisa nggak untuk ikutan MDL? Nah, nih aku kasih tahu Bung Kornet. Kalau MDL itu sebenarnya buat publik. Cuma nantinya MDL itu akan dibuat bukan semi amatir sih, profesional malah. Oh, jadi lebih tepatnya Professional league tier yang kedua. Oke, berarti satu di bawahnya menuju ke profesional. Ya, jadi kalau misalkan kamu ganteng, aku tuh kurang ganteng, jadi aku di bawah kamu kan setingkat seperti itu. Kan kalau Mobile Legends nggak lihat ganteng atau enggak, Ya nggak, contoh ketingkatannya gitu loh. Jadi Sobat Gamer emang agak sedikit lucu ya minion kita di samping ini ya. Jadi kita akan membahas tentang satu pertandingan yang pastinya seru banget antara IOG versus Victim. Nah, benar. Dan kali ini kita berbeda dari yang biasanya. Benar. Kali ini kita bakal menganalisa lebih dalam, lebih tenggelam, Coba lebih wibawa dikit dong, kan ceritanya analis gitu. lebih tenggelam, lebih menyelam ke hati dia. Iya. Dan kalian hanya bisa melihat analis kita yang sangat amat luar biasa, luar biasa aja. Bener lah, bener itu bener. Yang luar biasa aja hanya di Top Kita Gamer. langsung ya ke sana ya. Kita langsung analis ya. Buat aku kan? Apa aja. Sobat Gamer, seperti biasa, kru dan juga anak-anak dari GTV luar biasa ya. Kita tiba-tiba pindah dan langsung ada makanan, 1, 2, dan juga minuman yang sudah mulai mengurang ya. Iya. Padahal tadi masih penuh. Biasa. Banyak bibirnya di sini. Karena emang kalau misalkan Sobat Gamer di rumah pengen tahu ya, kita tuh kalau misalkan menganalisis game tuh butuh banget asupan gizi ya. Yes, bener banget. Jadi Pak Produser ini kurang kayaknya ya. Jangan, nanti kebablasan lagi, bahaya. Oh, iya. Ntar 10 stick lagi. Nah itu dia. Iya, benar juga. Oke, kita sudah di depan laptop yang sudah kita persiapkan nih. Mana makanannya? Pindah ke situ ya, sambil makan. Kamu kan punya yang sana, aku yang ini, seperti biasa. Oke, kita langsung play aja. Hap. Nah, ini kebetulan casternya ada Vela Jeff sama Clara Monster. Nah, ini kita kasih tahu ya. Kali ini ada pertandingan di mana IOG versus Victim Esports. Iya, benar Aku banget. pengen bilang IOG versus Island of God, sama aja. Itu singkatannya Island of Gods ya. Dan kalau misalkan teman-teman juga Sobat Gamer pengen mencoba untuk menjadi caster, ini juga salah satu cara bagi kamu ya yang pengen mencoba belajar untuk public speaking, gimana caranya untuk menganalisis game, untuk mencoba menebak hero dan juga counter hero-nya itu seperti apa. Yes, benar. Seperti yang akan dicontohkan oleh OG. Coba lihat grafik kayak gini, coba counter hero-nya kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, udah ada Parsain diamanin, Link juga diamanin, dan juga Kaja dan juga Kufra, jadi udah ada 2 inisiator udah diamanin di Bung Kornet. Ini bisa dibilang hero tabrak capable banget. Kecuali victimnya mungkin dia punya hero support yang crowd control. Contohnya bisa ada Valir, ataupun ini dia bisa pakai Aurora. Kenapa Aurora sekarang lagi meta? Karena freeze-nya itu loh. Oke, dan sudah langsung di-ban untuk yang ketiganya, yaitu Akai. Bisa juga dibilang kalau di pro ya, di pro scene, Akai itu sebenarnya kalau di publik tuh nggak semua orang bisa nggak sih menurutmu? Tapi di pro scene tuh penting banget. Iya, karena di pro scene tuh kemampuan orang untuk memakai Akai itu sejago itu gitu loh. Kayak Thousand Poundernya, atau mungkin dengan combo flicker langsung ultimate Hurricane Dance itu pasti nempel ke tembok. Entah mungkin, ya Pak, yang pasti itu satu orang bisa kejepit. Yang benar-benar dia incer. Ini nih Bung Kornet, kenapa ini harus diambil? Valir. Kenapa Valir diambil? Karena ketika Grok dan juga seorang Jauhead itu bakal ngedes, bakal coba ngambil ke arah belakang, arah core-core-nya dari tim victim, kalau Valirnya diambil oleh victim, itu bakal nggak bisa masuk. Iya, karena efek slow-nya dan juga ngeburn-nya itu ngeselin banget bagi tank-tank yang bisa dibilang kalau early game tuh tank menurut gue ya kayak
ada physical defense sama magical defense. Nah, Yes. magical defense itu benar-benar kayak kecil banget sehingga ketika mulai mencoba untuk Sakit membadani, early. mencoba untuk membadani teman-temannya malah nggak bisa sesakit itu damage-nya. Dan oh iya aku ingat, Apa? knockback-nya yang penting. Ketika Grok yang mau ngedash pun, itu knockback-nya tuh nyebelin banget. Walaupun dia punya imun loh. Knockback-nya itu skill 2-nya dari si Valier. Yes, benar banget. Walaupun dia punya imun dan segala macamnya, tapi tetap knockback-nya itu membuat seorang Grok ataupun Jawhead jadi nggak bisa menggunakan skillnya dengan efektif. Yes, dan mungkin buat teman-teman juga yang baru menonton video ini ya, video nggak tuh, pertandingan ini di MDL ya. Ini mungkin bisa dibilang juga tergantung dari meta yang akan berubah setiap saat. Jadi kalau misalnya kita yang ngomongin sekarang nih ya, ini mungkin berpengaruh di meta yang sekarang. Karena ketika update lagi, patch baru lagi, ada updatean hero buff dan juga di nerf, itu akan berbeda lagi. Natalia, Ya, soon to be. ya Sun To Be. Yes, benar. Bakal bisa dipermainkan di dalam meta. Karena kalau salah tidak, itu nanti dia Ultimate-nya? iya bisa ngilang Langsung lagi, ngilang. bisa kayak Shadow Man. Enggak lah, karena kita lihat juga Hellcard-nya dapetin buff merahnya. Yes. Tuh, Tapi di di sini atas. pakai emblem Marksman ya. Nah ini juga satu menurutku yang menarik di tim Victim sampai akhirnya aku coba juga di rank ya Yes. untuk emblem Marksman karena biasanya Hellcard itu pakai assassin untuk mungkin dari movement speed-nya dan juga untuk penetration ke arah tanknya. Tapi ketika aku melihat efek dari skill satu talent satunya Marksman itu juga cukup menarik karena dia nambahin persenan untuk nambahin physical attack-nya. Yes. Kalau nggak salah berapa belas ya? Aku lupa deh. 12%. 12%. 12% dari equipment atau item-item yang dibeli. Ini cukup menarik menurutku ya dari kedua tim tuh, dari Victim tuh aku nggak tahu kenapa dari sebelum MDL pun dia menunjukkan dari zaman MIC ya, ada juga salah satu turnamen di Mobile Legends Bang Bang ya, dia dari Muntun langsung juga itu pakai hero yang agak unik dan aneh sebenarnya. Underrated ya. Namanya Eudora ya, dan tetap bisa menang juga saat itu satu pertandingan walaupun ada beberapa pertandingan juga yang mereka kalah. Cuma cukup menarik aja, mereka membuktikan kalau gameplay dari tim mereka bermain kompak 5 orang itu bisa memenangkan pertandingan dengan meta atau hero-hero yang mereka pilih sendiri. Dan kalau menurut aku ya, Victim ini adalah salah satu tim yang berani banget. Karena mereka biasanya mencoba itu di turnamen. Iya benar. Dia nggak coba di rank, nggak coba di scrim, tapi cobanya di turnamen Atau langsung. mungkin di Scrim pernah nyobain mungkin ya. Kita nggak Ya. tahu karena Scrim kan lebih ke ya Private. Jadi kayak Lebih nggak dipublis, karena scrim itu kan mengandung material-material dari satu sama lain. Material. Kan jadi analis harus pinter dong kita. Oh iya benar. Yang nggak boleh diketahui oleh para publik. Yes, jadi itu kayak mencoba untuk strategi gameplay itu biasanya di Scrim dan lawannya juga tim-tim yang akan bertanding di event atau turnamen yang akan mereka hadapi gitu. Nah, lihat kali ini Kyle bakal coba untuk maksa dapetin seorang Sinting dan berhasil. Bagus banget. Dan tapi ingat, Victim punya Hellcard. Hellcard itu adalah satu hero yang bagus banget ketika dia bisa ngedash ke arah belakang. Benar. Dan Kyle harusnya berhati-hati sih Bung Odet. Itu sih yang misalnya kita bisa lihat salah satu counter kenapa Victim berani menggunakan Hellcard. Yes, dan juga tadi ngomongin soal Victim pakai Eudora dan ini di pertandingan MDL sekarang pun juga Aurora salah satu hero yang berani di-pick juga sama Victim yang hampir tim yang bermain di MDL tuh hampir semuanya tuh nggak ada yang nge-pick Aurora gitu. Yes. Kayak mereka yang ngebuat dan cukup efektif ternyata untuk nge-stunnya. Dan sebenarnya bisa dibilang Aurora ini, Bung Cornet ya, dia adalah salah satu hero yang bermata pisau. Berpisau mata. Ya benar. Dua arah pisau. Kalau digunakan dengan baik, itu bakal bisa membunuh banget. Yeah. Tapi kalau misalnya kurang efektif, itu bakal bisa jadi malapetaka buat kita sendiri. Yes. Karena mobilitasnya dia susah. Dia butuh flicker. Flicker harus ada 120 detik setelah dipakai. Itu yang ngebuat dia nggak bisa self defense gitu loh. Dan ini kita tidak bisa net itemnya, tapi kayaknya dari Auroranya pakai rapid boots ya. Emang kayak item-item sekarang tuh mulai diikutin ketika dari turnamen besarnya itu pro player-nya make dan cukup efektif. Jadi publik-publiknya orang-orang tuh akan mengikuti. Termasuk dengan item Aurora ini, dia jadi support dan juga bikin Shadow Mask. Dan yang paling aku suka dari Aurora, kalau yang benar-benar bisa main adalah dia bikin Shadow Mask. Dia ngilang, tiba-tiba, oh bapak pakai kok bunda, langsung tertek. Langsung Bitter Frost, terus langsung dikeluarin semua skill teman-temannya juga. Dan itu bisa jadi instant kill ya. Jadi killnya tuh secepat itu, karena combo dari skill-skill 5 hero tersebut. Nah, aku lihat di sini dari tadi. Sebenarnya Fugby ini benar-benar dia nggak terlalu dapat well farm banget. Cuma
kenapa dia bisa lebih kaya daripada seorang Sinting? Karena Sinting selalu diganggu pergerakannya. Benar. Bahkan juga sampai 2 kali dia ter-shutdown. Iya. Dan mungkin di sini Suns baru muter ke bawah, kita lihat. Suns baru sadar kalau misalnya Jawhead juga berbahaya sekarang. Dengan akumulasi damage dari pasifnya, ejectornya juga, itu yang bisa nge-instant kill dari On My Way ataupun dari seorang Hellcat. Jadi kayak ada beberapa momen ya, kita sering melihat tuh tanknya yang mengcover core. Tapi ini sebenarnya mereka berdua adalah tank dan juga support, tapi saling cover. Core-nya malah nge-cover si supportnya, si Auroranya. Karena aku juga sering kayak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak kita dikejar nih, nggak mati. Biasanya tank itu kan kalau sekarat itu orang tuh udah lampunya nyala nih, teng nong nih Bung Kornet ya. Benar banget. Nah, kita sebagai core itu bisa nolongin. Yes. Ajak, kita samperin dia, tanknya juga ngarah ke kita, langsung kita bersabis. Oke, tadi kita sudah melihat dari teamfight sebelumnya ya, yang benar-benar dari core-nya menyelamatkan supportnya, tapi masih banyak banget nih yang perlu kita analis dari pertandingan antara IOG melawan Victim. Tapi sebelum itu kita akan break dulu, kita akan kembali lagi, tetap stay tune terus di Top Gamer.